Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah embun pagi rahimakumullah. Di saat sedang kita mendapatkan ujian musibah bencana alam Corona-19, semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, saya akan mencoba belajar bagaimana kita dapat memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif. Bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan era teknologi informasi, era milenial. Sekarang kita mendapatkan informasi yang terbanyak justru dari media sosial, khususnya WhatsApp. Tetapi perlu kita ketahui bahwa media sosial, khususnya WhatsApp, Instagram, Twitter, dan sebagainya, itu berbeda karakteristiknya dengan media cetak seperti koran, majalah, ataupun media elektronik, radio, televisi. Media cetak ada wartawannya, ada penerbitnya, yang di situ ada penanggung jawabnya secara jelas, sehingga tingkat kebenarannya lebih tinggi daripada media sosial, walaupun juga ada kesalahan. Media elektronik ada studionya, ada reporternya, ada penanggung jawabnya. Juga ketika ada informasi dari media elektronik, memang ada salahnya, tapi tingkat kebenarannya lebih tinggi. Berbeda jauh dengan media sosial, khususnya WhatsApp. Walaupun berita aslinya mungkin benar, tetapi berita tersebut bisa dirubah oleh siapapun. Entah itu ditambah, entah itu dikurangi, entah itu dipotong bagian-bagian yang sebenarnya bukan inti daripada pesan tersebut. Sebagai seorang muslim, kita harus hati-hati, dan alhamdulillah dalam Al-Quran juga telah diberikan suatu petunjuk bagaimana kita dapat menggunakan informasi itu dengan sebaik-baiknya. Karena Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kita setiap detik mendapatkan kiriman informasi melalui smartphone atau HP kita. Kita harus bisa menyaring, meneliti, mencermati. Satu, tingkat kebenaran informasi tersebut. Seandainya benar, perlukah kita share, kita kirimkan ke grup-grup yang lain, ke tempat-tempat yang lain? Kita cermati apa hikmah, apa manfaat, dan apa madharat dari seandainya kita mendapatkan informasi tersebut. Sekiranya tidak jelas kemanfaatannya, sekiranya tidak perlu untuk di-share, cukup berhenti di HP kita. Sekiranya itu memang penting, masih perlu kita teliti,
tentang kebenarannya. Jamaah rahimakumullah, di saat kita sedang mendapatkan musibah semacam ini, berbagai informasi berseliweran, berbagai informasi memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada kita. Salah satu cara untuk menyaring bahwa informasi tersebut benar atau tidak adalah siapa sumber informasi itu dapat kita peroleh. Apabila yang mengirim berita tersebut tidak jelas keahliannya dikaitkan dengan informasi yang dikirimkan, maka seandainya itu benar, itu kita juga masih perlu hati-hati. Maka tidak perlu dikirimkan ke pihak lain. Apabila yang mengirimkan informasi itu memang benar-benar ahlinya, punya kemampuan yang jelas terkait dengan apa yang dikirimkannya, baru mungkin kita renungkan, penting tidak kita informasikan kepada orang lain. Karena apa? Dari pengamatan menggambarkan bahwa yang menyebarkan berita hoax, berita bohong, itu bukan anak-anak milenial, bukan anak-anak muda yang mungkin mereka tahu tentang teknologi itu, tapi justru generasi yang kita sendiri memang tidak bisa mengetahui apakah itu berita bohong atau berita yang benar. Padahal dalam surat An-Nur ayat 11 Allah juga sudah berfirman secara jelas, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golonganmu sendiri. Kalau dikaitkan, dianalogkan dengan saat ini, berarti orang-orang yang mengirimkan kabar bohong, orang-orang yang mengirimkan berita bohong itu juga dari grup-grup kita itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu agar kita tidak terombang-ambingkan oleh suasana di saat kita sedang menghadapi wabah semacam ini, mari kita sama-sama memahami, mari kita sama-sama cerdas menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Seandainya kita bisa menggunakan secara baik, insya Allah akan sangat bermanfaat, karena teknologi akan mempercepat informasi, karena teknologi akan memudahkan kita berinteraksi, tidak harus ketemu langsung, apalagi di saat kita harus melakukan yang namanya social distancing ini. Jangan sampai seperti pesan Rasulullah kepada para sahabatnya, yang waktu itu Rasulullah bersabda, hai para sahabat, tahu enggak kamu orang yang paling rugi itu apa? Karena para sahabat, para pedagang, mereka menjawabnya dalam perspektif bisnis. Orang yang paling rugi ketika berbisnis itu tidak mendapatkan keuntungan. Semakin lama semakin sedikit dagangannya, bahkan hutangnya bertumpuk-tumpuk ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, oh bukan itu. Orang yang rugi betul adalah orang yang suka beribadah, orang yang baik, tetapi mereka banyak menyebar berita bohong, sehingga yang dirugikan itu dosanya akan ditukar dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan karena kecerobohannya menyebar berita bohong. Marilah kita manfaatkan media sosial kita dengan sebaik-baiknya, selain juga agar hemat, agar kita juga mengurangi berita-berita hoax yang kita sebar ke tempat lain yang kita sendiri tidak punya keahliannya untuk hal tersebut. Semoga pesan singkat ini dapat bermanfaat kepada saudara-saudara kita pengajian Embun Pagi. Tetap kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.